memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tandra Wijaya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nama saya Jina Mustafa Abraham dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Mari kita simak diskusi tentang hadis Hasan, Sahih, Dhaif, dan Murni. Lebih lanjutnya, mari kita lihat dan dengarkan diskusi dari kelompok kamu. Sobat-sobat Dewa, sore hari ini kita kumpul lagi yang channel siapa bersama teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Yusuf. Ini dari kelas mana? Kelas 3C Prodi Manajemen. Untuk mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam, sebagaimana kita ketahui bahwa yang menjadi dasar dari dokumen Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Kita juga ketahui bahwa hadis itu telah disampaikan dengan kalimat adalah dari ayat, di mana ketika Rasulullah mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melarang sesuatu atau memberitahu satu maka kemudian akan ada sahabat yang melihat menyaksikan dan hadis palsu. Maka kita kenal hadis yang hadis sahih, hadis hasan, hadis maudu. Contoh aktivitas ekonomi yang dilakukan hadis dan kita telusuri hadis ini sebenarnya merupakan potongan dari sisi kita. Oke, sebelum ketemu silakan perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Fitria Rahmawati. Kenalkan, nama saya Sabrina Nurul Aisyah. Kenalkan, nama saya Hasanuddin. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan untuk presenter untuk mulai. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tema kali ini tentang pembahasan pengertian tokoh hadis dalam ekonomi Islam, yaitu kedudukan hadis-hadis. Karena artinya di situ man udifa ilan nabi min qaulin aw fi'lin aw ta'rifin aw sifatin, yang berarti hadis itu berupa perbuatan, sifat, takrif, dan perkataan. Karena itu kita akan saya membahas tentang kedudukan suatu hadis, tentang hadis berupa hadis sahih, hasan, sahih. Kita bersama dengan Bidaya dan Sabrina. Sebelum itu, saya menanyakan pada Sabrina apa sih tentang definisi hadis sahih itu? Hadis sahih yaitu hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW dan sanadnya tidak terputus. Kan dari Nabi Muhammad, dia ke sahabat, dari sahabat itu terpercaya sumbernya, turun ke bawah terpercaya, ke bawah sampai ke bawahnya itu dia terpercaya. Kalau misalnya Itu adalah hadis yang tingkat kepercayaan itu menjadi di bawah hadis sahih. tingkat kepercayaan di bawah. Karena di hadis Hasan ini kadang masih ada yang kayak daya ingatnya tuh kayak ada yang lupa atau ada yang kurang. Nah jadi masih di bawahnya. Apa bedanya dengan hadis maudu? Hadis maudu itu hadis yang terputus. Bedanya itu kayak hadis maudu itu hadis yang tidak terputus, jadi karena sanad itu dari Rasulullah, sahabat mungkin disampaikan kita putus karena suatu atau yang mereka habis meninggal atau tidak disampaikan oleh saat turun-menurun. Hadis maudu. Contoh dari hadis maudu itu nama Lailatul Jumu'ah lam yastaiqodo ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang tidur di malam Jumat, maka dia akan bangun, lam yastaiqodo, tidak bangun sampai hari Jumat.
Nah, saya tak bisa dulu, ada apa loh? Saya pengen tidur di malam Jumat. Terus mau dulu harus yang tertolak. Iya. Mungkin itu dilihat dari sana punya, nah ini nggak mungkin dari Nabi, nggak mungkin dari mana. Dilihat dari rawinya banyak sajatnya, sanatnya banyak terputus karena orang-orang yang menyambung mata-mata itu banyak orang yang nggak bisa dipercaya. Kenapa kita harus pakai hadis dalam menyeimbangkan kayak semacamnya mana yang benar dan yang tidak benar. maksudnya hadis apa? Oh. Maksudnya hadis itu membenarkan perkataan Rasulullah. Maksudnya hadis dalam aktivitas ekonomi. Yaitu maksudnya hadis membenarkan suatu kegiatan seperti kayak perdagangan, penjualan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Apa yang dimaksud tentang keutamaan dari penjualan, dagangan, dan jual beli. Yo, saya menanyakan ini diskusi. Kalau dapat persiapan, yang dimaksud dengan aktivitas ekonomi itu kan segala macam aktivitas yang menyangkut kebutuhan kehidupan, dagangan, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, atau apalah gitu ya, ini hasil, utang piutang, itu kan semua aktivitas ekonomi yang lazim lumrah kita jalani sehari-hari. Untuk aktivitas itu sebenarnya sudah ada aturannya di dalam Islam. Bagaimana kita melakukan perdagangan, bagaimana kita melakukan sewa menyewa, bagaimana melakukan pinjam meminjam dan sebagainya. Dan pedoman utamanya, landasan hukum utamanya dan Al-Quran. Dan Al-Quran itu tidak menyebutkan secara detail, ya kan? Seperti perintah sholat juga kan dalam Al-Quran tidak secara detail dijelaskan. Maka kemudian ada versi hadis sebagai praktek langsung. Jadi hadis itu atau perilaku Nabi itu adalah perwujudan dari apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Karena tidaklah semua itu mengatakan atau melakukan sesuatu kecuali itu adalah firman Allah. Supaya apa? Supaya manusia bisa nyontoh. Karena kan apa yang ada dalam Al-Quran tidak detail, maka misalnya dalam perintah sholat saja Rasulullah mengatakan sholat kamu itu menyusuli dan itu. Supaya apa? Jadi kita bisa melihat bagaimana caranya Rasulullah itu berdagang, bagaimana beliau itu melakukan pinjam meminjam, sewa menyewa dan sebagainya. Gitu. Ada dasar-dasar hukum di dalam pemberlakuan syariah ekonomi Islam. Ada 4 selain Al-Quran dan hadis, apa lagi? Karena kalau kita lihat kan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan zaman dulu, di mana perekonomian berkembang seperti sekarang. Kita menentukan suatu dasar hukum kalau dilakukan tidak ada di hadis, tidak ada guna. Dia bisa menjawab gimana kalau kita mau mencari dasar hukumnya kalau dilakukan tidak ada di hadis ada. Bisa. Ada landasan hukum ketiga yaitu yang disebut istimewa para ulama. Ijma. Akhirnya para ulama yang kompeten, yang ilmunya sudah tinggi, mereka menggunakan fatwa
tentang suatu hal yang nggak ada di hadis belum ada. Mereka berpikir karena satunya tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka mengeluarkan tapi namanya hadis beberapa ulama itu bukan ulama satu persatu. Ulama A, ulama B, terus nanti saya mau bilang ini bilang itu nggak bisa. Terhadap satu masalah yang sama, semua ulama bersepakat hukum seperti ini. Nah, dasar hukum itu tentu yang bisa berpikir para ahli hukum, para ahli hukum agama, yang benar-benar berbeda. Mereka mencari dalam Al-Quran ternyata tidak disebutkan, di hadis juga belum ada, karena zaman dulu tidak ada dalam ulama. Kemudian para ulama ini bersepakat memutuskan apa dasar hukumnya beragama lain. Haji ini sah tidak kalau berangkatnya itu pakai onta, pakai pesawat terbang atau pakai kapal laut, ya kan? Dan transportasi kan makin berkembang. Siapa tahu besok orang pergi haji pakai jet, ya kan? Dulu awalnya kan pakai onta, pakai keluarga, pakai kuda, terus berkembang menjadi kadang-kadang pakai perahu, kadang-kadang dia pakai pesawat, pakai kapal laut yang besar, itu makan waktu berbulan-bulan. Terus kemudian dengan pesawat makan waktu 18 jam perjalanan. Nah, mungkin nanti dengan pesawat jet mahal atau tidak itu kan ini ya tergantung zaman. Kalau pada waktu pulang murah pasti mahal, tapi lama-lama jadi murah. Kayak HP saja itu kan pertama kali muncul itu beli nomor janji 1 juta. Sekarang beli nomor berapa? 50.000. Nah, mungkin 5.000 juga ada ya. Jadi nomor dana juga ada. Nanti juga kalau makin berkembang mungkin saja nanti orang pakai jet dengan harga yang terjangkau. Apa hukumnya pakai jet? Nah, itu kan di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada, yang ulama yang akan memikirkan masalah itu. Itu hukum yang ketiga. Hukum yang keempat adalah kias. Kias itu artinya analogi suatu masalah dipecahkan secara ini. Kemudian bagaimana dengan masalah ini? Melihat adanya kesamaan sifat-sifat dari masalah ini. Ya kan? Kalau ada kesamaan maka yang berikutnya diserupakan, dianalogikan. Dan hadis itu sendiri seperti diriwayatkan tadi adalah berdasarkan misalnya, berdasarkan istilahnya itu dari diriwayatkan Mesir atau di Mesir maka sangat mungkin dalam perjalanan itu ada hal-hal yang cacat, ya kan? Maka kalau kekuatannya itu semua ulama sepakat itulah yang sahih kan? Jadi kalau misalnya ada yang cacat tapi nggak banyak mungkin itu termasuk yang hasan. Kalau dia cacat yang banyak mungkin dia termasuk yang doib. Kalau sama sekali bukan berasal dari Nabi itu harus tolak atau dari apa yang mau gitu. Oke, saya pikir juga mungkin kita nggak perlu terlalu banyak ya. Kesempatan kita diskusi kali ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam perkataan, perbuatan, persetujuan diam-diam atau sifat. Kesimpulan dari hadis yaitu perkataan, perbuatan atau perilaku yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dijadikan sebuah hadis. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.